wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Bogor, khususnya guru sejarah kebudayaan Islam kelas 7, yakni Abi Amirullah SPDI, dan juga teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 kelas 7C yang beranggotakan Al-Maghfirah Putri Edwina, Al-Masbahir Abiyu, Anissa Fdalaila Al-Maghfirah, Dafa Naufal Rahman, dan Davina Mutiara Alfi. Pembahasan yang akan dibahas yakni kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam, kondisi masyarakat Arab pra-Islam, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam, kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam, kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keputusannya risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pemuka suku Uza'a bernama Mir bin Luwai al-Hauzi pergi ke Syam. Di kota itu, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara ibadatan ini yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Luwai meminta sebuah berhala dari suku Amalika sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat-alat perantara dalam peribadatan masyarakat guna mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amir diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Mana. Kondisi sosial masyarakat pra-Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Dalam hal bersyair, pada masa jahiliyah, masyarakat Arab sangat gemar terhadap syair. Syair mempunyai kedudukan dan peranannya sangat penting sebelum datangnya Islam. Syair dijadikan sebagai sarana komunikasi yang paling banyak berperan, baik di masa damai maupun di masa perang. Pada umumnya mereka menggunakan syair sebagai alat untuk membanggakan keunggulan-keunggulan yang mereka miliki. Tokoh-tokoh ahli syair masa jahiliyah yang sangat terkenal adalah Umrul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Rubaid bin Rabi'ah, dan banyak lainnya. Karya-karya ahli syair dibacakan di tengah-tengah khalayak ramai seperti pasar Ukaz dan sebagainya. Di antara semua karakter positif, masyarakat Arab ini tertutup dengan kejahiliaan mereka dalam bertauhid dan berakhlak. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah
minum minuman arak, sampai mabuk, berjudi, berzina, merampok, dan sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah, karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian, laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan. Yang lebih buruk lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan. Mereka hidup-hidup saat masih balita, karena mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Perempuan dianggap lemah, tidak bisa membanggakan mereka dalam hal bekerja, dalam membela kaum mereka saat mereka perang. Pada saat itu di masyarakat Arab masih berlaku tradisi perbudakan, memperbudak atau memperjualbelikan budak seperti berdagang dengan lainnya. Kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum datangnya Islam sudah maju, karena sebagian besar mereka berniaga yang merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada yang berternak dan bertani. Bagi bangsa Arab Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Bangsa Arab Badui, kehidupannya berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain yang sedang hujan dan subur guna keperluan ternak mereka. Kehidupan yang berpindah-pindah tempat disebut dengan nomaden. Orang-orang kaya di kalangan mereka adalah orang yang memiliki hewan ternak yang banyak, sehingga mereka memperkerjakan beberapa orang untuk mengembalakannya. Sebagian masyarakat perkotaan menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan mereka, sebagai pengembala ternak, baik ternaknya sendiri atau mengembalakan ternak orang lain seperti Nabi Muhammad, Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Dan sebagian yang lain menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka yang mendiami daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan lainnya. Khusus penduduk Mekah memiliki pusat perniagaan yang istimewa karena mereka adalah penduduk negeri haram atau Mekah. Orang-orang Arab lain tidak berani mengganggu perniagaan mereka. Di antara penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di Jazirah Arab adalah suku Quraisy, yang didapat dari pengalaman perniagaan dari orang Yaman yang pindah ke Mekah. Mekah juga menjadi kota tempat orang-orang Arab berziarah, melaksanakan ibadah haji ke Ka'bah. Orang Quraisy selalu melakukan perjalanan perdagangan setiap musim dingin menuju Yaman dan musim panas menuju kota Syam. Ukaz, Mijannah, dan Zulmajas merupakan pusat perdagangan yang sudah terkenal sejak lama yang dimiliki orang-orang Arab. Fungsi pusat perdagangan ini bukan saja menjadi tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Mekah juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global, sehingga bahasa Arab orang Quraisy menjadi bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Arab. Dalam hal ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan oleh masyarakat Jazirah Arab, termasuk Mekah yang sudah dipengaruhi sistem riba karena terpengaruh oleh sistem perniagaan atau perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Sebagai alat transportasi untuk memobilisasi barang perdagangan, mereka menggunakan unta sebagai alat transportasi dan dianggap sebagai perahu padang pasir. Unta-unta ini membawa dagangan dari suatu negeri ke negeri yang lainnya untuk diperjualbelikan. Kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab telah dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal,
yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kedua, persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Kekaisaran Bizantium atau disebut juga Kekaisaran Romawi Timur ini berpusat di ibu kota Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ke-7, imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah wilayah pesisir Afrika. Di Jazirah Arab juga terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, di antaranya Kerajaan Kindah 480 sampai 529 sebelum Masehi, Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qotban 1200 sebelum Masehi dan 700 sebelum Masehi. Kerajaan Sabah, Kerajaan Himyar, pendudukan Romawi di Yaman, pendudukan orang-orang Persia atas Yaman, Kerajaan Hiroh, Kerajaan Gosan dan Hijaz. Kota terpenting di daerah Hijaz adalah Mekah, tempat Ka'bah berada. Pada awalnya, kota Mekah dan Ka'bah dikuasai oleh Nabi Ismail, kemudian putra sulungnya Nabit, dan dilanjutkan oleh penguasa-penguasa kabilah Jurhum. Kemudian suku Jurhum diganti oleh suku Huza'ah yang datang dari zaman setelah runtuhnya Bendungan Ma'rib dan berkuasa di Mekah selama 300 tahun. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, yaitu Hijabah, Sikoyah, Diyad, Sifaroh, Liwa, Rifadah, Nadwa, Hoiman, Hozinah, dan Azlim. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.